Indonesia menjadi salah satu negara yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza atau KTT Sharm el-Sheikh di Mesir pada Senin lalu. Deklarasi damai sudah diucapkan, kini mata dunia menyoroti implementasi janji. Apa saja yang bisa dicermati pasca penandatanganan deklarasi gencatan senjata Gaza? Jurnalis Kompas TV Cindy Permadi akan mengupasnya untuk Anda di segmen ulasan istana. Years of suffering and bloodshed, the war in Gaza is over. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. KTT Perdamaian Gaza Senin kemarin harus diakui sebagai awal baru menuju perdamaian Gaza. Deklarasi perdamaian ini diteken oleh 4 negara, Amerika Serikat, Mesir, Qatar, dan Turki. Pembebasan sandera dan tahanan jadi simbol awal rekonsiliasi. Namun perdamaian bukan sekedar tanda tangan. Bagaimana kesepakatan gencatan senjata ini bisa meredam agresi yang telah mengakar lama? Saya, Cindy Permadi, inilah ulasan istana. Indonesia masuk dalam daftar 27 pimpinan negara yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza atau KTT Sharm el-Sheikh di Mesir Senin 13 Oktober 2025. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Mesir merupakan bentuk kepercayaan dunia internasional terhadap peran Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian. Saya kira ini merupakan satu bentuk kepercayaan dan perhatian yang besar dari dunia internasional akan posisi dan peran Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dunia, karena itu merupakan amanah konstitusi kita dan juga konsisten berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Presiden Prabowo Subianto pastikan terus mendorong upaya perdamaian meski gencatan senjata sudah dimulai. Indonesia siap mengirim bantuan logistik, pangan hingga pasukan perdamaian. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, ya, Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Meski sudah ada deklarasi, namun mewujudkan perdamaian di Gaza tak semudah membalikan telapak tangan. Pasukan militer Israel sudah ditarik mundur, namun warga Gaza masih harus melewati masa sulit, yakni kembali dari pengungsian menuju tanah airnya yang luluh lantak hingga menghidupkan ulang perekonomian. Masalah di Gaza ini cukup kompleks, tidak hanya masalah stok atau suplai bahan kebutuhan pokoknya saja. Salah satu faktor lainnya yaitu ketersediaan uang cash di Gaza yang sangat langka saat ini, dan masih banyak penduduk Gaza yang masih memilih bertahan di tempat pengungsian mereka di selatan karena mereka belajar dari pengalaman sebelumnya. Jika ceasefire itu belum benar-benar terjadi, mereka khawatir akan ada penyerangan lagi dan mereka akan susah mengungsi. Di samping itu juga untuk kembali ke, katakanlah mereka memiliki rumah di Gaza City atau di Gaza Utara, itu juga membutuhkan biaya yang cukup mahal, dan sesampai di sana kita bisa lihat sendiri kerusakan yang sangat masif, tidak ada air, tidak ada listrik, benar-benar seperti kota mati yang tidak layak huni. Upaya kolektif masyarakat internasional diperlukan untuk memastikan deklarasi perdamaian ini ditepati secara adil dan berimbang. Apalagi dengan rekam jejak Israel sebagai pelanggar berbagai hukum internasional. Tantangan utama dari kesepakatan tersebut adalah implementasi Trump Peace Agreement yang telah dicapai sebelumnya atau 20 poin kesepakatan itu. Oleh karenanya masyarakat internasional, terutama negara-negara Arab dan anggota OIC, perlu secara khusus menggalang upaya kolektif guna memastikan implementasi agreement tersebut secara fair dan berimbang,
dalam memperhatikan pertimbangan hak dan kepentingan rakyat Palestina. Jadi dalam 20 plan Trump tersebut tidak ada yang menyebutkan bahwa jaminan akan berdirinya negara Palestina ke depan. Dan itu juga disesalkan oleh banyak penduduk Palestina baik yang ada di Gaza ataupun di tepi barat. Yang terakhir bahwa ini sebetulnya sudah kita ketahui ya, bahwa riwayat pelanggaran international law, politik apartheid dan pendudukan ataupun penjajahan yang dilakukan Israel itu membuat sebetulnya kita boleh pesimis. Boleh pesimis bahwa perlunya pasukan internasional sesegera mungkin untuk menjaga agar tahap 1 ini bisa berjalan dengan baik. Peran Amerika Serikat jadi salah satu faktor kunci golnya deklarasi ini. Tekanan AS dinilai efektif terhadap Israel dan Hamas. All the momentum now is toward a great, glorious, and lasting peace, and our commitment to fulfilling the 20-point plan we developed together will be the crucial foundation for achieving that bright future, and it's being worked on right now as we speak, and we're actually in stage 3 and 4. It's not going to be, just divided down so simply. We can be long advanced on some of the things that we say we're going to do. We can take them out of order in a positive way, and we've shown how it can be done with responsible nations like the people in this room, these incredible people in this room, setting aside their differences, seeking common ground, and pursuing a better world for all of us. Praktisi hubungan internasional Dina Prapto Raharja menilai, Amerika Serikat telah mengkalkulasi untung rugi dari perdamaian di Gaza. Tak hanya motif profit, Presiden AS Donald Trump juga disebut mempertimbangkan besarnya dukungan global atas two-state solution sebagai jalan keluar dari perang Israel dan Hamas. Saya kira satu, mereka punya kepentingan Amerika Serikat untuk memastikan Iran sama sekali tidak bangkit lagi ya. Kalau dilihat dari narasi yang berkembang, itu satu hal yang nggak terlalu kelihatan dibicarakan. Sebenarnya Trump juga melakukan satu upaya deal dengan Iran. Dan dengan kemarin Iran juga diserang, kemudian sekutu dari Amerika Serikat juga diserang Qatar pada saat perang ya antara Israel dengan Hamas sedang memuncak, itu bisa kita lihat Amerika Serikat berarti kan kemudian berhitung ya apa saja yang harus dia pertaruhkan kalau kekerasan ini berlanjut. Kemudian mereka juga berhitung di tataran multilateral, ternyata suara untuk two-state solution itu besar ya dukungannya. Artinya Palestina sebagai satu negara mau nggak mau harus dikelola dengan lebih baik, tidak bisa lagi dikontrol hanya sepihak oleh Israel karena itu hanya akan menimbulkan letupan-letupan kemarahan. Perjuangan menuju harmoni masih panjang. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Syamsur Rizal mengingatkan misi Indonesia adalah mendukung kemerdekaan Palestina, bukan sekedar gencatan senjata. Masih terlalu banyak PR karena solusi dua negara ini itu belum mengemuka dalam perjanjian ini. Yang kedua, yang penting untuk kita pahami itu adalah gencatan senjata tidak identik dengan perdamaian. Dan perdamaian pun juga tidak identik dengan kemerdekaan Palestina. Tujuan kita itu adalah Palestina merdeka. Jadi proses-proses yang berkaitan dengan Palestina merdeka ini mesti kita cermati dan tidak boleh larut dalam konsep yang ditawarkan oleh Trump, walaupun itu merupakan angin segar. Sudah saatnya Indonesia juga menginisiasi untuk melibatkan lembaga yang lain. ICC, IFC, itu sudah tidak bisa masuk. Maka sekarang saatnya untuk mendorong supaya konflik ini juga kita mengajak Federasi Palang Merah, misalnya Komite Palang Merah, atau lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk ikut berkontribusi sekaligus juga bisa mengawasi. Mata dan telinga kita kini harus terfokus pada realisasi gencatan senjata. Mengawasi tiap janji menuju jalan baru bagi warga Gaza. Perjuangan menjalankan amanat pembukaan Undang-Undang 1945 tidak akan pernah mudah. Kita harus ingat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Cindy Permadi, Denny Yosua, Kompas TV, Jakarta.